Bab 055. 1. Sementara di rumah sakit Bu Nisa malah berselisih paham dengan suaminya dan Dr. Bayu. Bu Nisa tak ingin Kirei ditangani oleh Dr. Bayu. "Mi, Mami tolong kesampingkan masalah kemarin, ini bukan saatnya kita menengungkit masalah yang lewat," ucap Pak Reza, karena saat tadi Dr. Bayu masuk ke ruangan Kirei, Bu Nisa langsung mengusir Dr. Bayu, dan meminta dokter lain untuk menangani Kirei. "Ih, kita akan tunggu Arnold," ucap Bu Nisa, yang keras kepala. Sam baru saja sampai di lobi rumah sakit, dan langsung berlari ke ruangan istrinya. Di sana Sam melihat papih mamihnya dan Dr. Bayu. "Mi, mana Kirei? Mana istri Sam?" tanya Sam, dengan wajah paniknya, bahkan terlihat pucat. "Kirei ada di dalam, kita akan menunggu Dr. Arnold sebentar lagi," jawab Bu Nisa. "Mamimu tidak mau Dr. Bayu menangani Kirei," sahut Pak Reza. Dan tak lama datanglah seorang dokter laki-laki yang mungkin usianya di atas Sam sedikit, dan sedikit menyaingi ketampanannya juga. "Ayo dok, tolong segera periksa menantu saya," ucap Bu Nisa pada dokter muda itu. "Tunggu," cegah Sam. "Next." 2. Dan tak lama datanglah seorang dokter laki-laki yang mungkin usianya di atas Sam sedikit, dan sedikit menyaingi ketampanannya juga. "Ayo dok, tolong segera periksa menantu saya," ucap Bu Nisa pada dokter muda itu. "Tunggu," cegah Sam, yang sepertinya tak rela jika istrinya akan diperiksa oleh dokter muda itu. "Sam, ada apa?" tanya mamihnya, yang tak mengerti mengapa malah Sam mencegah dokter itu untuk masuk ke ruangan istrinya. "Biar Om Bayu saja Mi yang memeriksa Kirei," jawab Sam, yang membuat Dr. Bayu begitu senang mendengarnya. "Loh tapi kan, Dr. Bayu yang tahu riwayat kehamilan Kirei, lagi pula Sam tidak yakin dengan kemampuan dokter baru apalagi masih muda," ucap Sam, menatap remeh Dr. Arnold, padahal sebenarnya Sam cemburu. Emang ada-ada saja papa baby triplet ini, sifat cemburunya sudah akut. "Wah kakak, Tuan Sam memang benar, saya masih baru dan dokter muda di sini, tapi jika diizinkan saya pasti akan memberikan pelayanan dan menangani istri Anda semaksimal mungkin," sahut Dr. Arnold sambil tersenyum ramah. Sudah saat ini istrimu harus segera diperiksa," ucap Pak Reza, yang tak ingin ada drama lagi. Dan akhirnya semua orang itu pun masuk ke ruangan Kirei, dan melihat Kirei sudah memejamkan matanya. "Mi, Kirei." Sam langsung berlari ke ranjang pasien yang ditempati istrinya. Sam langsung memeluknya sambil menangis. Pikirannya sudah kalut dan tak bisa berpikir jernih lagi, karena sedari tadi Sanem sudah merasa panik dan khawatir. "Bangun, kumohon jangan tinggalkan aku, bagaimana aku bisa hidup jika tanpamu?" ucap Sam, memeluk tubuh istrinya sambil menangis sejadi-jadinya. Sementara Bu Nisa pun langsung tersungkur di lantai saking syoknya. Pasalnya tadi sebelum Bu Nisa keluar Kirei masih baik-baik saja dan masih berbicara dengannya. Kirei sedikit menggeliatkan badannya, dan perlahan membuka matanya. "Mas," ucap Kirei, yang merasakan baju bagian atasnya basah, dan melihat suaminya sedang memeluknya sambil menangis. "Mas kenapa menangis?" tanya Kirei, yang bingung melihat suami dan mamihnya sudah berlinang air mata. Pasalnya tadi Kirei merasakan kantuk, dan tanpa sadar Kirei tertidur pulas. "Kau," ucap Sam, yang melihat istrinya sudah membuka matanya. Sam langsung menciumi wajah Kirei, dengan air matanya yang masih berjatuhan. Bu Nisa dan Pak Reza pun segera menghampiri mereka lebih dekat. Bu Nisa menggenggam tangan menantunya. "Maaf, tadi Rei ketiduran, tiba-tiba saja Rei merasa ngantuk," ucap Kirei, yang belum tahu jika mereka semua tadi sempat menyangka dirinya sudah tiada. "Jangan seperti ini lagi, jangan membuatku seperti akan kehilangan nyawa," ucap Sam mengelus rambut istrinya. Sementara kedua dokter di belakang mereka, yang tadi sempat ikut panik hanya tersenyum saja. Dr. Bayu pun mulai memeriksa kondisi Kirei dan ketiga bayinya. Dr. Bayu tersenyum karena semua tiganya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja, dan yang dialami Kirei tadi itu hanyalah kontraksi palsu,
yang dimana rata-rata sebagian besar ibu hamil mengalaminya, jika sudah menjelang HPL melahirkan. Ucap Dr. Bayu, menjelaskan kepada Sam dan mami papihnya. Jadi, apakah istri saya perlu dirawat inap Om? Tanya Sam. Tidak perlu, hanya mungkin mulai dari sekarang istrimu harus mulai istirahat dan jangan mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Agar nanti saat waktunya melahirkan suaminya siap dan fit, jawab Dr. Bayu, sambil tersenyum karena nada bicara Sam saat ini padanya sudah mulai biasa lagi. Sementara Dr. Arnold yang masih ikut berada di ruangan itu, menatap Kirei yang masih diranjang pasien sambil mengelus perut besarnya. Dr. Arnold sudah bisa menebak jika wanita cantik itu sepertinya sedang hamil bayi kembar, terlihat dari perut Kirei yang besarnya tidak seperti kehamilan normal. Ekem, tolong jaga pandangan Anda. Tegur Sam, yang langsung membuat senyuman Dr. Arnold pudar. Maaf, kalau begitu saya permisi dulu. Pamit Dr. Arnold, yang memilih untuk keluar dari ruangan itu. Sam pun mulai membantu istrinya untuk bangun, dan membawa Kirei segera pulang dan beristirahat di rumah. Terima kasih Bey, ucap Pak Reza, sebelum berpamitan. Justru aku yang harusnya berterima kasih, karena masih dipercaya untuk menangani kehamilan menantumu. Jawab Dr. Bayu, yang ingin menebus kesalahannya kemarin pada keluarga itu. Pak Reza mulai melajukan mobilnya dengan istrinya, sementara Sam karena tadi dia juga membawa mobilnya sendiri, jadi Sam dengan Kirei, tak semobil dengan mami papihnya. Mobil Sam melaju di belakang mobil papihnya. Saat kedua mobil mewah itu sampai di kediamannya, Biasi langsung berlari ke depan untuk menyambut majikannya, karena sejak tadi Biasi juga cemas menunggu kabar dari Bu Nisa. Bu, apa Non Kirei sudah melahirkan? Tanya Biasi yang langsung pada intinya. Hus. Kirei tadi hanya kontraksi palsu saja, dan semoga melahirkan tepat pada HPL-nya nanti. Jawab Bu Nisa, yang sudah merasa lega, setelah tadi mendengar penjelasan dari Dr. Bayu. Non, dan sapa Biasi pada Sam dan Kirei yang baru saja masuk. Bi, Rei boleh minta tolong? Tanya Kirei, yang menghentikan sejenak langkahnya, bisa-bisa Non, bilang saja, Non Rei mau Bibi buatkan apa? Jawab Biasi antusias. Rei ingin makan soto ayam kampung. Ucap Kirei, sambil tersenyum. Siap, Bibi akan membuatnya spesial untuk Bumil. Jawab Biasi, yang langsung bergegas ke dapur, untuk membuatkan Bumil soto ayam. Bu Nisa balik lagi menghampiri Sam dan Kirei, yang jalannya masih dipapah oleh Sam. Sam mulai sekarang Kirei jangan naik turun tangga lagi, kalian lewat lift saja. Ucap Bu Nisa, karena sebenarnya di rumah itu tersedia lift, hanya saja Sam jarang menggunakannya. Iya Mi. Jawab Sam, yang sepemikiran dengan mamihnya. Apa kita pindah kamar di bawah saja sementara? Tawar Sam pada istrinya. Tidak usah Mas, aku sudah nyaman dengan kamar kita di atas. Jawab Kirei, sambil tersenyum lalu mereka naik ke atas kamarnya menggunakan lift. Setelah sampai kamar Sam membantu istrinya untuk merebahkan tubuhnya di atas kasur, dengan telaten Sam membetulkan posisi tidur istrinya agar nyaman. 4. Bagaimana? Apa posisinya sudah nyaman? Tanya Sam, dan Kirei mengangguk sambil tersenyum, menatap wajah suaminya yang matanya sembab karena tadi menangis. Mas, panggil Kirei saat Sam akan membersihkan dirinya dulu ke kamar mandi. Yah, apa? Sam berbalik dan menghampiri istrinya lagi. Maaf, jika tadi aku membuatmu khawatir. Ternyata suamiku ini cengeng, ucap Kirei, sambil tertawa kecil. Jangan mengulanginya lagi. Karena aku benar-benar takut. Jawab Sam, yang duduk di samping Kirei dan mencium tangan istrinya. Mas Sam takut kehilanganku. Goda Kirei. Pertanyaan macam apa itu? Sahut Sam, yang bangkit dari duduknya dan langsung masuk ke kamar mandi. Membuat Kirei tertawa geli melihat sifat suaminya yang bucin tapi gengsi. Setelah selesai makan malam, Pak Bima meminta waktu Adam untuk berbicara, karena semenjak Adam kembali ke rumah itu lagi,
Adam dan Pak Bima masih bersikap dingin dan jarang ada obrolan panjang di antara mereka. Adam pun mengikuti ayahnya ke ruang keluarga mereka, yang dimana di sana ibunya Adam juga ada. Adam duduk di samping ibunya. Pak Bima belum memulai pembicaraannya, dan Adam malah sibuk dengan handphonenya berbalas pesan dengan Sylvia. Ayah harap kamu tidak menurunkan standar Mudam, ucap Pak Bima, mengawali pembicaraannya. Maksud ayah standar apa? Tanya Adam, yang langsung mematikan handphonenya. Dan menatap bingung pada ayahnya. Gadis yang dekat denganmu sekarang, sudah pasti bukan standar keluarga kita. Jawab Pak Bima dengan sombongnya. DGG. Adam langsung mengerti apa yang dimaksud ucapan ayahnya itu. Dan pasti yang dimaksud ayahnya itu adalah Sylvia. Jangan mengatur hidup dan pilihan Adam lagi ya. Ucap Adam, dengan nada kesal. Dan langsung meninggalkan ruangan itu kembali ke kamarnya. Di dalam kamarnya, Adam membuka handphonenya, dan menatap fotonya yang sedang mencium pipi Sylvia. Aku tidak akan jadi laki-laki pecundang lagi. Monolog Adam, sambil mengusap layar handphone yang menampilkan foto itu. Adam merasakan semakin lama perasaannya pun semakin dalam pada Sylvia, mungkin karena Sylvia sudah membuatnya nyaman saat di dekatnya. 5. Jam 20.30 WIB, Roy baru saja sampai ke rumahnya, baru kali ini Roy pulang kantor semalam itu. Karena menggantikan semua pekerjaan Sam di kantor. Roy turun dari mobilnya dan bergegas langsung naik ke lantai atas kamarnya. Saat membuka pintu kamarnya Roy disuguhi dengan wajah masam dan tatapan sinis dari istrinya. Mas dari mana saja? Kenapa jam segini baru pulang? Tanya Sinta ketus. Maaf, nanti akan kujelaskan, sekarang aku mau mandi dulu. Baru setelah itu kita bicara. Jawab Roy yang merasa begitu lelah hari ini. Roy pun langsung masuk ke kamar mandinya, untuk membersihkan dirinya dulu. Sinta walaupun kesal pada suaminya, dia tetap menyiapkan baju ganti untuk suaminya, dan turun ke bawah untuk menghangatkan lagi makanan untuk makan malam mereka, karena tadi mamahnya sudah makan duluan. Aku lapar, ucap Roy, yang memang belum makan, dan ingin makan di rumah bersama istrinya. Aku juga belum makan karena menunggumu mas. Jawab Sinta, dan mereka pun turun ke bawah untuk segera makan. Seketika mata Roy berbinar menatap meja makannya malam ini, karena tidak tersedia menu toge lagi. Tumben tidak ada menu togenya? Tanya Roy berpura-pura. Abis, Mama lupa belum belanja tadi. Jawab Sinta. Roy makan begitu lahap karena memang dia sangat lapar sekali. Terakhir Roy makan hanya makan siang saja. Setelah makan mereka pun kembali lagi ke kamarnya. Apa Mami ada mengabarimu? Tanya Roy, yang masih belum mengetahui ada kejadian apa tadi, sehingga Sam pergi begitu saja dari ruangan meeting. Tidak mas, memangnya kenapa? Tanya Sinta, yang langsung mengecek handphonenya. Dan memang tidak ada panggilan atau pesan dari Mami mertuanya. Saat meeting tadi Sam menerima teleponan sepertinya dari Mami atau mungkin Papi, karena aku tak mendengarnya. Dan Sam langsung meninggalkan ruangan meeting setelah menerima panggilan itu. Jawab Roy menjelaskan pada istrinya. Itulah yang membuatku telat pulang hari ini, karena menggantikan tugas Sam. Lanjut Roy, seketika Sinta pun dibuat penasaran. Apa kita video call Mami saja, atau Kirei mas? Usul Sinta. Coba saja. Jawab Roy. Dan Sinta langsung menekan tombol panggilan video call pada nomor Kirei. Tut, 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 berdering. Kirei dan Sam yang sedang berkumpul di ruang keluarga bersama papi maminya, dikejutkan dengan nada dering handphone Kirei yang berbunyi. Siapa? Tanya Sam. Sinta mas. Jawab Kirei. Angkat ayo. Ucap Bunisa antusias, dan Kirei menekan tombol terima di handphonenya. Halo Rei. Ucap Sinta, saat panggilannya sudah terhubung. Dan Bunisa langsung duduk di samping Kirei. 6. Nih. Sapa Sinta, yang melihat wajah maminya muncul juga di layar handphone. Kapan kalian mengunjungi mami lagi? Tanya Bunisa, yang mengambil alih percakapan itu. Besok Mi,
Setelah pulang kuliah Sinta langsung ke rumah Mami. Jawab Sinta sambil tersenyum. Dan setelah itu barulah Sinta dan Roy bertanya, ada kejadian apa tadi pada mereka sehingga Sam meninggalkan kantor. Dan akhirnya Bu Nisa pun menjelaskan jika tadi Kirei mengalami kontraksi palsu, dan dilarikan ke rumah sakit. Hihi lucu sekali baby triplet kecil-kecil sudah bisa ngeprank semua orang. Ucap Sinta, yang malah tertawa karena menurutnya itu hal yang lucu. Jadi kapan mereka launchingnya? Tanya Sinta lagi. Menurut perkiraan HPL-nya 3 mingguan lagi Sin. Jawab Kirei sambil tersenyum, dan Sinta pun tersenyum bahagia mendengarnya. Walaupun dalam hatinya Sinta ada perasaan sedih, karena sampai sekarang dia belum ada tanda-tanda hamil. Setelah melakukan video call sampai 1 jam, akhirnya mereka pun mengakhirinya. Dan Roy melihat wajah Sinta tiba-tiba melamun. Kenapa? Tanya Roy, padahal tadi saat video call Sinta tersenyum bahkan tertawa terus. Tidak apa-apa mas. Bohong Sinta. Lalu memeluk suaminya. Aku takut mas, takut tak bisa memberikanmu keturunan. Gumam Sinta dalam hatinya. Saat ini Sam dan Kirei sudah di kamarnya, dan Sam berencana untuk seminggu lagi dia akan cuti dari kantornya. Apa sebaiknya aku melahirkan di sini saja mas, tidak usah ke Singapura. Usul Kirei, yang merasa sudah nyaman ditangani oleh Dokter Bayu. Tidak, aku terpaksa saja tadi mengizinkan Om Bayu untuk menanganimu lagi. Jawab Sam. Kenapa? Tanya Kirei, sambil mengerutkan alisnya menatap mata suaminya. Tidak apa-apa, dan tak ada alasan. Jawab Sam singkat padat. Oh ya mas, yang tadi ada di ruangan kita itu siapa? Tanya Kirei, yang teringat, tadi ada satu dokter muda di ruangannya. Aku tidak tahu, jangan menanyakan yang tidak penting. Lagi pula masih tampan dan gagah suamimu. Cerocos Sam, yang tiba-tiba menjadi sewot sendiri. Mas kenapa jadi sewot seperti itu? Aku hanya bertanya saja. Jawab Kirei, yang baper. Dan tidak tahu jika suaminya cemburu pada Dr. Arnold sedari mereka di rumah sakit tadi. Maaf, sepertinya kepalaku masih belum sinkron, karena terlalu panik tadi. Alasan Sam, sambil mengelus rambut Kirei, dan mengajaknya untuk segera tidur beristirahat. Bruk. Pintu sebuah apartemen sederhana berhasil didobrak oleh kedua laki-laki berbadan kekar. Dasar wanita tua sialan, kau sudah berani menipuku dan kabur begitu. Sentak Yuda, dengan amarahnya yang menggebu-gebu. Karena ternyata Tante Rosa tidak berhasil membawa Kirei kepadanya, dan malah Tante Rosa kabur begitu saja. Ah, ampun Tuan Yuda, aku tidak bermaksud untuk menipumu. Mohon Tante Rosa, yang begitu ketakutan. Dia tidak menyangka jika Yuda ternyata mencarinya dan berhasil menemukannya. Sayangnya aku tidak mempunyai rasa kasihan sedikit pun pada pembohong sepertimu. Seret dia dan bawa ke tempat yang sudah kuberitahu. Perintah Yuda, pada kedua laki-laki bertubuh kekar itu. 7. Aku mohon, tolong dengarkan aku dulu Tuan Yuda. Aku janji akan membawanya kepadamu. Ucap Tante Rosa, yang terus meronta karena dibawa paksa oleh anak buahnya Yuda. Dan Yuda tak menghiraukannya, Yuda jalan lebih dulu, dan masuk ke dalam mobil pribadinya, sementara Tante Rosa dimasukkan ke dalam mobil yang dibawa anak buahnya. Mereka mulai melajukan mobilnya ke suatu tempat yang sudah disiapkan Yuda untuk menyekap Tante Rosa. Lepas. Lepaskan aku. Teriak Tante Rosa, saat sudah sampai di tempat itu, dan dibawa masuk ke dalam. Diamlah wanita tua, percuma saja kau teriak-teriak. Bentak laki-laki itu, yang sudah geram mendengar teriakan dan ocehan dari mulut Tante Rosa. Tante Rosa pun dimasukkan ke dalam kamar yang begitu berantakan dan berdebu, sepertinya tempat itu adalah tempat yang tidak pernah dihuni. Nikmatilah hidupmu di tempat ini. Ucap Yuda berjongkok, dan tangannya mencekik leher Tante Rosa. Tidak, aku tidak mau. Tolong ampuni aku janji kali ini akan membawa gadis sialan itu kepadamu. Ucap Tante Rosa, terbata-bata. Lalu Yuda melepaskan tangannya dari leher Tante Rosa, dan mendorongnya.
Aku sudah menunggu terlalu lama karena kau. Ucap Yuda, yang sudah berdiri lagi. Dan tersenyum tipis menatap ruangan kamar itu yang dimana sudah pasti banyak serangga dan tikus di sana. Kali ini aku sendiri yang akan membuatnya datang dengan sukarela padaku. Lanjut Yuda, dengan seringai di bibirnya. Entah apa yang akan dia rencanakan nanti. Ingat Tuan Yuda, Samudra bukanlah orang sembarangan. Aku yakin kau tak akan bisa lebih dari dia. Ejek Tante Rosa. Dan kau hanya perlu menurutiku saja, jika kau masih ingin hidup. Ucap Yuda. Sebelum keluar dari ruangan itu. Dan anak buahnya langsung mengunci pintunya. Beri dia makan, karena aku masih membutuhkannya. Ucap Yuda pada kedua anak buahnya yang berjaga di sana. Siap bos, jawab mereka serentak. Bos, apa kita boleh memakainya? Tanya salah satu laki-laki itu. Terserah kalian, jika wanita tua itu masih menarik di mata kalian. Jawab Yuda yang tak peduli. Dan langsung pergi. Walaupun sudah tua tapi bodinya lumayan masih aduhai. Ucap laki-laki itu, yang berniat akan menjadikan 8. Makan, jika kau masih ingin melihat matahari besok pagi. Ucap satu laki-laki bertubuh kekar dan brewok itu. Memberikan satu piring makanan dan satu gelas air minum kepada Tante Rosa, yang sedang duduk di atas sofa lapuk. Setelah kepergian laki-laki itu Tante Rosa yang memang merasa lapar dan kehabisan energi pun, terpaksa memakan nasi dengan lauk hanya ayam goreng. Aku harus bisa keluar dari tempat ini, aku tidak ingin mati sia-sia. Gumam Tante Rosa, yang menyiapkan strategi untuk mengelabui anak buah Yuda. Sementara kedua laki-laki itu di luar sana sedang meminum alkohol, dan mereka mulai sedikit mabuk. Apa kau akan mencobanya lebih dulu? Karena melihat temannya itu sudah membuka bajunya, dan bangkit dari tempat duduknya. Badanku rasanya sudah panas. Jawabnya sambil tertawa dan langsung berjalan ke arah kamar tempat Tante Rosa disekap. Cepatlah, aku akan menunggu giliranku. Sambil menenggak lagi minumannya. Ceklek, laki-laki itu membuka kunci dan pintu kamar Tante Rosa, dan melihat Tante Rosa sedang tertidur meringkuk di atas kasur kecil yang tersedia di sana. Beruntung tubuhmu masih aduhai, tidak rugi aku menunggumu di sini. Ucapnya yang langsung membuka gesper celananya. Mau apa dia? Gumam Tante Rosa, yang tentu saja mendengar ucapan laki-laki itu, karena Tante Rosa hanya berpura-pura tertidur. Lepas, kau mau apa? Bentak Tante Rosa, saat laki-laki itu menghukum tubuhnya dan memegangi kedua tangannya. Kau akan menjadi budak kami selama di sini. Menurutlah jika kau tidak mau kami menyakitimu. Ucapnya, lalu melucuti pakaian Tante Rosa. Tidak mau, aku tidak sudi menyalani kalian. Berontak Tante Rosa, yang tak sebanding dengan lawannya. Tubuh Tante Rosa dibanting ke atas kasur, saat dia akan berlari ke arah pintu. Dan laki-laki langsung menjamahnya. Tante Rosa yang memang notabene-nya adalah tante-tante girang yang masih haus kenikmatan. Dan tak jarang dia membayar gigolo untuk memuaskan hasratnya. Tak bisa menahan gejolak hasratnya saat di laki-laki itu mulai melancarkan aksinya. Ah! Iya. Desah Tante Rosa, yang matanya sudah merem melek, dan malah mulai menggerakkan pinggulnya mengikuti permainan si laki-laki itu. Rupanya kau adalah jalang, pantas saja milikmu sangat longgar sekali. Ucapnya, mengejek Tante Rosa, yang terus mendesah di bawah kungkungannya. Dan setelahnya, satu temannya yang sudah menunggu giliran pun segera masuk, saat temannya sudah keluar dari kamar itu. Malam ini Tante Rosa benar-benar dibuat jadi bulan-bulanan kedua laki-laki anak buahnya Yuda. Apa kau tahu apa alasan bos menyekap wanita itu, selain karena dia sudah menipu bos Yuda? Tanyanya, pada temannya. Setelah mereka puas melampiaskan nafsunya pada Tante Rosa, kini mereka tengah berjaga di luar kamar Tante Rosa sambil merokok. Tidak tahu, bos Yuda sepertinya masih merahasiakan rencananya. Jawabnya, karena memang Yuda masih belum memberitahukan rencana selanjutnya pada mereka. 9. Buat apa kita pikir,
Yang penting kita mendapatkan bayaran yang besar, dan mendapat jal 4 gratis juga, selama wanita itu kita sekap. Ucapnya lagi, dan kedua laki-laki itu pun tertawa puas. Sementara Tante Rosa di atas ranjangnya tergulai lemas, dengan tubuhnya yang masih polos. Siang ini Sinta menepati janjinya kepada maminya dan Kirei, kalau dia akan berkunjung ke sana. Setelah pulang kuliah Sinta pergi ke rumah maminya dengan menaiki taksi, karena hari ini Pak Rudi sedang mengantarkan Bu Mira ke rumah kerabatnya. Hai, aku datang. Suara nyaring Sinta menggema di dalam rumah itu. Aduh, kalau ada non Sinta pasti heboh. Ucap Biasi, yang menyambut kedatangan Sinta. Dan Sinta langsung menyalami Biasi. Sinta pun langsung ke arah ruang keluarga yang biasanya Kirei dan mamihnya bersantai di sana, tapi tidak. Ada. Kemana mereka? Tanyanya sendiri. Bi. Panggil Sinta pada Biasi. Mami sama Kirei mana? Kok tidak ada di sana? Tanyanya lagi. Sepertinya ibu dan non Kirei sedang di atas non, di kamar baby triplet. Jawab Biasi. Dan Sinta pun berlari ke arah tangga untuk segera menemui mereka. Sinta berjalan terus sampai akhirnya dia menemukan pintu bercat warna putih. Ceklek. Sinta langsung membuka pintu itu, dan melihat Kirei dan mamihnya sedang membereskan baju-baju baby triplet yang sudah selesai di laundry. Sin, kamu sudah datang. Tanya Kirei yang langsung menghampiri Sinta. Dan seperti biasa mereka langsung berpelukan. Gila, ini kamar keren sekali, kalah kamar Sintami. Ucap Sinta sambil menatap sekeliling kamar itu. Kirei dan Bu Nisa hanya tersenyum saja. Ini kan kamar untuk 3 bayi, jadi wajar saja kalau kamarnya luas, baby box-nya saja ada 3. Tutur Bu Nisa, sambil tersenyum. Karena kamar itu sekarang sudah hampir 99% lengkap, di mana semua keperluan baby triplet ada semua di sana, bahkan kamar itu sudah terpasang CCTV di setiap sudutnya, dan ada juga satu tempat tidur yang luas untuk nanti rencananya Bu Nisa akan ikut tidur sana dengan baby triplet. Wah kakak. Kalau begini, biar Sinta saja nanti yang jadi baby sitter mereka. Celetuk Sinta yang membuat Bu Nisa dan Kirei tertawa. Kalau babysitternya kamu aku tidak sanggup bayarnya Sin. Canda Kirei, lalu mereka pun keluar dari kamar itu, dan turun ke bawah menggunakan lift. Mih, lapar. Ucap Sinta manja pada maminya, sambil mengelus perutnya. Ya sudah ayo kita makan dulu, tadi mami sudah masak sup buntut. Ajak Bu Nisa, lalu mereka pun langsung ke meja makan, dan makan di sana sambil bercanda gurau. Setelah selesai makan mereka kembali ke ruang keluarga dan menonton. Hari ini Mami minta kamu dan Roy nginap di rumah Mami. Ucap Bu Nisa pada Sinta, yang sedang memegangi perut Kirei, merasakan pergerakan dari ketiga bayi itu. Sinta sih mau saja Mi, coba nanti Mami bilang saja sama Mas Roy. Jawab Sinta. Selama menikah kalian belum pernah menginap di rumah Mami. Ucap Bu Nisa, yang merasa iri. Kirei dan 10. Sinta hanya tersenyum saja menanggapi ocehan mamihnya itu. Hei! Masih dalam perut saja kalian sudah bisa ngeprank semua orang, awas ya kalau kalian sudah keluar nanti, akan kuculik kalian bergantian. Ucap Sinta, pada ketiga bayi di dalam perut Kirei. Jangan onti nanti papaku bisa ngamuk. Canda Kirei sambil menirukan suara anak-anak. Membuat Bu Nisa begitu bahagia melihat kedua menantunya itu. Bu Nisa berharap Sinta bisa segera hamil. Jam 4 sore, Sam pulang kantor bersama Roy, karena dia sudah tahu jika istrinya sedang di sana juga. Saat Kirei di kamarnya baru selesai mandi dengan suaminya, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamar mereka, dan untungnya kedua pasangan itu sudah mengenakan pakaian mereka. Ceklek, Kirei membuka pintu kamarnya, dan melibat ternyata itu adalah Sinta, yang sudah berdiri sambil tersenyum lebar. Ada apa Sin? Tanya Kirei, yang belum sempat menyisir rambutnya. Aku baru inget Rei, jawab Sinta sambil menggigit bibir bawahnya. Apa?
Tanya Kirei yang tak tahu maksud Sinta. Aku ingin minta bantuanmu. Jangan meminta bantuan pada istriku, aku tak akan mengizinkannya. Sahut Sam, yang takut jika Sinta bertingkah aneh. Kakak ipar galak sekali, ini tidak repot dan berat kok, aku hanya minta tolong Kirei untuk menginjak jempol kakiku. Agar aku segera hamil. Ucap Sinta, yang membuat Kirei geleng-geleng kepala dan tersenyum. Ayo Rei injak jempol kakiku. Pinta Sinta, dan Kirei pun menurutinya. Ada-ada saja kamu Sin, ucap Kirei setelahnya. Pantas saja Roy minta izin cuti bulan madu. Ucap Sam yang ikut menimpali. Dan akhirnya Sinta pun keluar dari kamar Kirei, kembali lagi ke kamarnya. Malam ini Sinta dan Roy akan menginap di rumah maminya.